sekarang kita akan melihat contoh dari caption. Nah, di sini ada satu foto mengenai kemerdekaan Indonesia. Ini foto Bung Karno sedang membacakan teks proklamasi ya. Dengan foto ini di bawahnya ada tulisan. Nah, kita baca tulisannya ya. An Indonesian Founding Father Center, Dr. Insinyur Haji Sukarno, or commonly called Bung Karno, delivers Indonesia's proclamation of independence in front of his house at Pegangsaan Timur 56th on August 17th, 1945. Dalam kurung AR/Franz Mandur. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada satu foto disertai oleh teks kecil yang menjelaskan tentang foto tersebut. Nah, teks yang ada di bawah foto ini kita sebut sebagai caption. Nah, jadi yang ini kita sebut sebagai caption. Nah, kalau kalian harus mendefinisikan mengenai caption, kira-kira definisinya apa? Nah, kira-kira kalau mau dibuat definisinya, caption atau caption itu adalah a short piece of text. Ya, short piece of text yang menyertai, that follows an image, a graph, or other visual media. Jadi media-media yang disertainya nggak harus gambar ya, bisa juga grafik atau media visual lainnya. Contohnya tabel, dan kalau misalnya di sosial media bisa juga video ya. Nah, caption tersebut gives additional description or explanation about the media. Nah, jadi ini syarat kedua nih. Caption harus memberikan deskripsi atau penjelasan tambahan mengenai media tersebut. Jadi dia melengkapi ya. Nah, jadi ini kira-kira definisi dari caption. Ini cara penyebutannya ya, atau pronunciation-nya. Jadi cap dan caption. Lalu, pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita perlu menggunakan caption gitu? Caption itu digunakan karena pertama dia melengkapi gambarnya. Dia complete the picture. Nah, caption seperti yang tadi kita jelaskan, dia akan memberi deskripsi atau penjelasan tambahan mengenai medianya. Jadi, adanya caption itu memberikan informasi yang tidak bisa dijelaskan oleh satu gambar. Contohnya, siapa yang ada di gambar itu, lalu kapan terjadinya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu karakteristik dan alasan kenapa kita perlu menggunakan caption. Alasan keduanya, caption itu required atau diwajibkan. Kenapa? Karena dia merupakan as part of accepted journalistic practice. Dia merupakan praktek jurnalisme yang diterima secara luas. Jadi dia kayak idealnya dalam melakukan jurnalisme harus mengikuti ideal-ideal tertentu, dan salah satu praktek idealnya adalah menggunakan caption ketika menyertakan satu media. Nah, beberapa alasan lebih lanjutnya kenapa caption itu penting adalah seperti tadi sudah dibahas, memberikan konteks tertentu yang tidak bisa dijelaskan secara visual. Seperti ada apa di foto itu, siapa yang penting dalam foto tersebut, kapan diambilnya foto tersebut, dan kenapa foto itu penting. Atau secara tidak langsung kita menjelaskan mengenai konteks dari media yang kita berikan. Lalu yang kedua, pemberian caption juga menambah kredibilitas kita. Nah, kredibilitas itu apa? Kredibilitas adalah ketika kita dianggap memiliki nama gitu ya. Kita dianggap kredibel dalam melakukan sesuatu, atau dalam konteks ini melakukan praktek-praktek jurnalisme sesuai dengan idealnya, maka kita mendapatkan kredibilitas. Lalu yang ketiga, meningkatkan keikutsertaan audiens kita. Nah, kenapa nih? Contohnya, ketika kita menggunakan satu gambar atau foto gitu ya, lalu kita sertakan caption di foto tersebut, maka audiens selain melihat ke foto tersebut juga akan membaca captionnya. Nah, riset membuktikan nih, orang-orang membaca caption sampai akhir. Oleh karenanya, informasi yang didapat lebih banyak. Dan juga ketika orang membaca caption, dia akan melihat bolak-balik antara teks dan gambarnya. Jadi keikutsertaan orang-orang atau audiens terhadap media yang kita berikan itu akan jauh lebih meningkat saat menggunakan caption. Nah, itulah kenapa penggunaan caption sangat penting apabila kita ingin menyertakan satu gambar, terutama untuk jurnalisme dan juga untuk keperluan akademik. Nah, di video berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai struktur atau structure of a caption. Nah, di sana kita akan menganalisa caption itu bagian-bagiannya apa saja. Stay tune di video berikutnya.
Di video ini kita akan membahas mengenai parts of a caption atau dikenal juga dengan structure of a caption. Jadi structure dari caption. Nah, kita punya satu contoh, ada ini Indonesian Founding Father gitu ya, ada di tengah-tengah ini. Kita ingin melihat captionnya, lalu kita analisa captionnya mengandung informasi-informasi apa saja. Nah, kita baca dulu ya. An Indonesian Founding Father Center, posisinya ada di center, Dr. Insinyur Haji Sukarno, or commonly called Bung Karno, delivers Indonesia's proclamation of independence in front of his house at Pegangsaan Timur 56th on August 17th, 1945, dalam kurung AR/Franz Mendur. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, jadi struktur caption tuh apa saja sih? Ada informasi apa saja sih dalam satu caption? Nah, yang jelas, seperti definisinya, caption itu kan berarti satu teks kecil yang dia menambah informasi kan, menambah informasi, bisa berupa deskripsi atau juga penjelasan gitu ya, terkait satu gambar, sehingga informasi caption dan gambar tersebut menjadi satu keseluruhan yang lengkap. Nah, di sini informasinya itu ada apa aja? Oke, kita lihat ya. An Indonesian Founding Father. Indonesian Founding Father itu informasi apa sih? Nah, ini adalah informasi tentang siapa sih yang ada di foto ini, benar kan? Siapa? Who gitu, satu. Nah, jadi ini menjelaskan tentang siapa, yaitu Soekarno di sini. Soekarno. Nah, ini agak nggak kelihatan ya. Bentar. Soekarno, nah di sini dijelaskan dengan lengkap dari gelarnya, namanya, dan juga panggilan familiarnya, panggilan umum ya, Bung Karno. Itu sedang delivers. Nah, delivers informasi apa? Informasi dia sedang ngapain atau what, ya kan? What. Ini informasi what. Dia sedang delivers Indonesia's proclamation of independence. Lalu ada informasi lagi nih. Di mana? In front of his house. Nah, ini ada informasi tentang lokasi kejadiannya atau foto tersebut diambil in front of his house di Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, ini informasi mengenai where. Lalu yang lain, on August 17, 1945. Oh, ada juga informasi tentang kapan gambar tersebut diambil. Nah, ini informasi tentang when the picture is taken, kapan gambar tersebut diambil. Jadi, informasi pertama yang harus ada dalam caption atau structure caption yang pertama adalah informasi tambahan. Oke, info berupa what, where, ini ditulis ulang aja ya, where, when, dan who. Oke, 4W nih, 4W. Oke, lalu ada apa lagi? Selain informasi ini, itu ada juga, nah yang ada di bagian paling akhir. Apa sih yang ada di bagian paling akhir? AR/Franz Mendur. Nah, ini itu dikenal sebagai kredit. Pemberian kredit siapa yang memiliki foto ini. Nah, penulisannya atau aturan penulisannya adalah yang dituliskan di awal dulu itu adalah affiliation-nya. Affiliation ini maksudnya si fotografer tersebut itu terkait dengan organisasi apa, kerja di mana, atau dia organisasi yang terikat atau yang terasosiasikan dengan dia itu apa. AR ini adalah nama media massa saat itu, nama media massanya Asia Raya. Jadi fotografernya itu berasosiasi atau kerja di Asia Raya. Lalu yang kedua kita menuliskan fotografernya. Photographer. Nah, jadi cara penulisannya dalam kurung affiliation-nya dulu ditulis dipisahkan oleh garis miring. Ini kan ada garis miring, lalu nama fotografernya Franz Mendur. Nah, jadi yang kedua adalah kredit. Kalau kita lihat, info yang pertama dan kredit ini adalah struktur umum dari caption, ya, structure dari caption. Lalu sebenarnya ada lagi informasi yang kurang di sini, yaitu informasi tentang kenapa sih, why, ya kan, why. Nah, informasi why ini. Informasi why ini menjawab kenapa sih kita perlu menyajikan foto ini dan caption ini. Nah, penyajian why itu ada dua jenis. Yang pertama itu stated atau explicit.
Yang kedua itu implied atau implicit. Bedanya apa? Kalau stated atau explicit itu ada dalam caption, ada dalam teks, benar-benar diketik gitu ya. Kalau implicit itu tidak ada dalam teks, tapi kita bisa memahami dengan mudah. Contohnya di sini, kebetulan ini contoh yang implicit. Kita baca, Indonesian Founding Father delivers Indonesia's Proclamation of Independence. Nah, ini kan tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi kita tahu kenapa sih foto ini penting, atau kenapa sih informasi Y-nya ini, karena ini adalah historical event. Ya kan, historical event untuk bahasa Indonesia kan, historical event. Inilah kenapa foto ini penting. Nah, jadi sebenarnya informasinya nggak cuma 4W, tapi ada lagi nih 1W. 1W-nya itu Y, jadi totalnya ada 5W. Oke, agak nggak kelihatan. Kita tulis lagi di sini ya. 5W. Oke, jadi kita review ya. Parts of a caption atau structure of a caption itu ada apa aja? Pertama yang jelas, parts of a caption itu ada informasi basic, additional information tentang who, what, where, dan when. Nah, yang jelas informasi ini kita sajikan kalau emang relevan ya, kalau emang ada di fotonya. Kalau misalnya ternyata fotonya itu nggak ada orangnya sama sekali, ya berarti itu tidak usah disajikan. Tapi biasanya untuk what, where, dan when itu selalu ada. Pathway, basic, additional information. Selain itu ada juga informasi mengenai why, kenapa sih foto ini penting disajikan. Ini ada dua jenis, ada yang stated, ada yang implied. Lalu yang ketiga itu kredit. Nah, kredit ini penulisannya agak khas. Kita menuliskannya dengan penulisan affiliation-nya dulu dalam kurung affiliation. Garis miring untuk memisahkan affiliation dengan fotografernya. Fotografernya itu namanya siapa? Fotografernya namanya siapa? Nah, ini cara penulisan untuk kredit. Jadi 3 hal ini itu harus selalu ada. Disingkatnya atau diingat-ingatnya berarti ada apa aja yang harus ada dalam structure. 5W, informasi who, what, where, when, dan why. Dan juga kredit. Nah, ini diingat-ingat terus. Jangan sampai lupa ya. Ting, gitu. Gelap amat ya? Coba pakai warna kuning. Nah, ini informasi 5W dan juga kredit. Adalah penggunaan language features atau hal-hal terkait kebahasaan yang ada yang unik gitu ya, ada dalam caption. Nah, apa aja sih? Pertama adalah yang dikenal dengan prepositional phrases. Prepositional phrases itu apa? Nah, seperti namanya, prepositional phrases, yang jelas ada prepositionnya ya. Kan namanya juga prepositional phrases. Nah, preposition itu kayak apa? Kata-kata yang menjelaskan posisi. Kayak di depan, di belakang gitu ya. Above, under gitu. Misalnya di sini above, under. Di depan apa? In front gitu ya. In front, ini ceritanya yang ini depan ya, yang ini belakang, back gitu. Nah, contohnya apa? Tadi di caption kita yang tentang Soekarno ada kata-kata in front of his house at Pegangsaan Timur. Jadi Soekarno delivers the proclamation in front of his house at Pegangsaan Timur. Itu contoh prepositional phrases. Prepositionnya mana? Nah, prepositionnya ini ya, in front of his house. Oke. Lalu yang kedua adalah adanya infinitive phrases. Infinitive phrases itu artinya frase-frase yang pakai kata kerja bentuk pertama atau verb 1 gitu ya, present tense. Selain penggunaan verbnya itu verb present tense, ada juga penggunaan setelah si verb diikuti komplementnya. Komplementnya ini bisa berupa objek gitu ya, atau adverbs. Nah, contohnya apa? Contohnya di caption kita tentang rebel soldiers yang tadi. Ada kata-kata, two rebel soldiers in Syria guard their position. Nah, position ini kan objeknya. Guard apa? Guard position. Ini verb 1. Lalu yang terakhir adanya adjective phrases. Adjective phrases kayak namanya juga. Namanya juga ada adjektifnya, berarti dia menjelaskan apa? Bisa menjelaskan pronoun atau menjelaskan noun dalam satu kalimat. Contohnya di caption tentang orang yang tidak bisa melihat. Nah, orang yang punya disabilitas itu bisa dideskripsikan, ada adjektif kata sifatnya sebagai man, ini noun atau orangnya ya, berarti bisa ya ini
Man itu kan noun. Dijelaskan dengan satu adjektif. Nah, ini adjektifnya. Visually impaired man. Nah, ini contoh adjective phrases. A visually impaired man walks on a special path. Jadi ini adalah language features yang ada dalam caption.